persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 29 Juni 2025, Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Disusun dan dibawakan oleh Frater Faldi Bureni SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan menjadikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dua tokoh sentral yang punya peran penting terhadap perkembangan gereja. Bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini tentunya mengisahkan tentang iman kedua tokoh ini. Injil Matius pada hari ini mengisahkan tentang pengakuan iman dari Santo Petrus. "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Matius bab 16 ayat 16. Kebersamaan bersama Yesus benar-benar membuka mata Petrus sehingga ia dapat mengenal siapa itu Yesus. Pengakuan akan Kristus Sang Mesias menunjukkan bagaimana iman Petrus begitu besar. Ia yang selalu bersama-sama dengan Yesus benar-benar memanfaatkan waktunya untuk dapat mengenal siapa itu Yesus. Mari kita lihat juga pengakuan iman dari Paulus. Paulus adalah orang yang tidak pernah bersama Yesus dan bukan salah satu bagian dari pengikut awal Yesus. Tetapi pengalaman akan Allah membuka matanya dan batinnya, sehingga ia begitu berkobar-kobar dalam mewartakan tentang Yesus dan karyanya. Petrus dan Paulus menunjukkan iman mereka karena mereka sendiri punya pengalaman akan Tuhan, baik Tuhan hadir secara langsung atau tidak langsung. Lalu bagaimana dengan kita? Kita semua pasti punya pengalaman akan Tuhan. Artinya di sini, pengalaman akan kehadiran Tuhan dalam situasi hidup kita sehari-hari, baik pengalaman susah maupun pengalaman senang. Pengalaman itu mestinya membuka mata dan hati kita untuk dapat mengenal Tuhan dan dapat mewartakannya. Kita mesti belajar dari Petrus yang setelah memutuskan untuk mengikuti Yesus, ia tetap setia dan mau mengenal pribadi Yesus, sehingga dapat mengambil kesimpulan yang mendalam tentang pribadi Yesus. Kita jangan hanya memberi diri dibaptis lalu hilang begitu saja. Perlu ada kemauan untuk terus mau mengenal Yesus
yang merupakan satu-satunya pilihan kita. Kita juga perlu belajar dari Paulus yang walaupun pada awalnya tak pernah bersama dengan Yesus, tetapi pada akhirnya ia yang lebih semangat mewartakan karya Tuhan. Semangat Rasul Petrus dan Paulus mesti kita tanamkan dalam diri kita, yaitu mau mengikuti Yesus, mau mengenal Yesus, mau membaharui hidup dalam Yesus, dan mau memberi kesaksian tentang karya agung Yesus. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.